Oke, apa kabar untuk rekan-rekan milenial trader semua? Untuk di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan trader pemula. Karena dari data yang saya lihat 90% trader pemula mengalami kegagalan di tahun pertama. Yang dalam artian dia mengalami kerugian. Hanya 10% yang langsung mendapatkan keuntungan selama dia melakukan transaksi. Nah, dari pengalaman saya sendiri yang saya kumpulkan, untuk kesalahan trader pemula adalah yang pertama, tidak memiliki yang namanya trading plan. Saat dia melakukan transaksi atau ingin melakukan transaksi, dia cuma membuka laptopnya, membuka aplikasinya, masuk ke market tanpa tahu apa yang ingin dia lakukan, seperti apa konsep awalnya dia melakukan transaksi gitu. Jadi kalau kita ibaratkan seperti orang ingin melakukan perang tanpa senjata. Nah, dia udah terjun duluan ke medan perang. Nah, di situ dia baru bingung, ingin melakukan apa, open posisi apa, transaksi apa yang ingin dibeli. Itu adalah kesalahan awal untuk para trader pemula ataupun yang sedang transaksi di bidang trading. Nah, jadi menurut saya trading plan itu sangat penting untuk kita tahu apa yang ingin kita lakukan. Jadi, saat kita masuk ke market, kita sudah tahu nih, kita ingin membeli saham apa, kita ingin melakukan transaksi apa, kita ingin membelinya di harga berapa, kita ingin taking profitnya di harga berapa, dan tingkat kerugiannya kita juga sudah kita atur. Kita sudah berani ruginya atau ingin ruginya di harga berapa, di kerugian berapa, seperti itu. Jadi untuk milenial trader semua harus memiliki yang namanya trading plan sebelum kalian masuk ke market. Nah, untuk yang kedua adalah yang tidak diketahui oleh trader pemula atau trader yang udah puluhan tahun adalah money management. Tidak tahu kapasitas dananya, asal-asalan membeli jumlah banyak suatu saham tersebut gitu. Itu sangat penting sekali menurut saya tentang money management agar kita tahu kita sanggup membeli saham itu di harga berapa dan dengan jumlah lotnya seberapa banyak. Jangan hanya asal-asalan dengan kapasitas dana kita belikan saham semua. Nah, kalau kita melakukan membeli saham dengan jumlah yang banyak atau seluruh dana kita belikan saham, di situ kita sudah nggak ada yang namanya keamanan dana, kita sudah nggak ada. Dalam artian saat saham tersebut turun, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita sudah tidak perlu punya yang namanya peluru cadangan untuk melakukan averaging atau membeli saham lagi di harga murah. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah, kalau kita sudah tahu yang namanya ilmu money management atau kita sudah tahu kapasitas dana kita di mana, kita membeli jumlah dengan 10% dana mungkin. Nah, saat harga turun, kita membeli lagi dengan 2 kali lipat dari harga yang di awal, dengan jumlah yang di awal maksud saya. Nah, di situ nanti kita tahu, di situ juga kita akan mendapatkan harga dari suatu saham yang sangat murah gitu. Dan tingkat resiko kita juga semakin kecil karena kita tahu kapasitas dana dan manajemen kita. Terus yang ketiga adalah kurangnya yang namanya ilmu analisa teknikal. Karena banyak trader pemula itu dia hanya ikut-ikutan. Seperti yang video sebelumnya saya bahas soal perbedaan investasi dan saham, banyak trader pemula itu yang ikut-ikutan dalam artian forum A bicara membeli saham A, dia ikut-ikutan membelinya. Forum B bicara membeli saham C, dia ikut-ikutan membeli saham tersebut. Tanpa tahu analisanya seperti apa, dari mana saham itu nanti akan naik gitu. Nah, di sini gunanya yang namanya ilmu analisa teknikal agar kita tahu kita sudah memiliki analisa sendiri tanpa kita harus mengikuti forum A, B, C dan lain-lain. Kita sudah tahu, kita sudah percaya dengan analisa kita di awal gitu. Kita sudah memakai analisa teknikal dalam segi Fibonacci atau moving average, PCA dan lain-lain gitu. Nah, kita perkuat di situnya, kita sudah mantap dengan kita juga udah tahu ilmu yang namanya money manajemennya, kita udah tahu. Nah, di situ kita sudah mulai siap nih untuk terjun di market. Kita sudah mulai bisa membaca marketnya nanti arahnya mau kemana tanpa harus ikut-ikutan forum A, B, C dan lain-lain. Di situ kita mulai terkonsep, kita ingin menjadi trader seperti apa, kita sudah mulai terkonsep gitu. Karena kita sudah tahu yang namanya tadi, kita sudah memiliki yang pertama adalah trading plan, yang kedua adalah money management, dan yang ketiga ini adalah analisa teknikal. Kita sudah ada ilmu ketiganya gitu. Di situ kita sudah mulai kuat untuk melakukan transaksi market.
Nah, yang keempat adalah banyak juga yang enggak, dia sudah tahu yang namanya trading plan, money management dan ilmu teknikal, tapi dia tidak tahu yang namanya analisa fundamental. Nah, yang saya bahas fundamental kali ini adalah lebih, kita tahu kita ingin membeli suatu saham itu larinya lebih nantinya ke investasi juga bisa, ataupun ke trading harian atau dalam waktu jangka dekat itu juga bisa gitu. Tergantung fundamental yang kita pakai gitu. Nah, kali ini fundamental yang saya maksud adalah sentimen. Sentimen market. Saat market buka kan pasti ada yang namanya news, berita, banyak sentimen. Nah, dia tidak tahu tuh untuk ilmu fundamentalnya, apakah dia ingin memperkuat analisanya dalam hal analisa teknikal ataupun dia ingin mengkombinasi dengan fundamental gitu. Karena analisa teknikal kadang sedikit anomali saat kita tidak tahu yang namanya analisa fundamental. Itu pun jadi kita juga harus tahu. Kadang banyak yang kecewa nih, kita sudah membuat analisa dengan analisa yang sangat bagus, sangat matang di awal sebelum kita melakukan terjun ke pasar. Tapi kita tidak tahu berita apa yang terjadi saat itu di market tertentu yang ingin kita beli. Nah, di situ analisa teknikal kita akan kalah dengan yang namanya sentimen market ataupun analisa fundamental. Nah, untuk analisa fundamental yang tadi saya bahas adalah lebih ke sentimen. Tapi kalau kita melakukan transaksi di saham, kalau kita ingin melakukan investasi jangka panjang, kita juga tahu apa yang namanya ROE, apa yang namanya dividen gitu. Apakah dalam estimasi waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan market tersebut dari suatu perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau masih tetap berdiri, kita juga harus tahu gitu. Nah, kita tahu dari mana pembukuan dari tahun per tahun dari suatu perusahaan tersebut gitu. Kita harus tahu itu juga. Nah, untuk yang kelima ini, kenapa trader mengalami kerugian di tahun pertama adalah dia tidak tahu yang namanya psikologisnya dia sendiri. Dia tidak kuat, dia belum kuat untuk menghadapi market gitu. Dalam artian seperti ini, psikologis itu menurut saya sangat penting untuk kita melakukan transaksi gitu, ataupun sebelum kita menghadapi market. Kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena contohnya saat market tersebut dia mengalami penurunan atau marketnya turun, nah di situ psikologis kita mulai diuji gitu. Apakah kita kuat untuk menghadapi market yang terus-terusan turun? Karena kebanyakan trader pemula adalah saat dia mengalami profit kecil, dia berani melepas suatu saham atau menjual suatu saham tersebut gitu. Tapi saat dia mengalami kerugian, dia tetap kuat menahannya. Karena dia apa? Untuk mindsetnya dia akan berharap saham tersebut naik gitu, akan bangkit lagi gitu. Tapi kita tidak tahu nanti ke depannya marketnya seperti apa. Dia tetap menahannya, dan ternyata saham tersebut semakin anjlok, semakin turun. Nah, di situ dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia udah mulai psikologisnya nggak terkontrol. Itu juga sangat penting sih menurut saya, psikologis. Nah, di situ yang harusnya kita ambil adalah kita sudah mengombine tadi antara trading plan, yang namanya manajemen dan analisa teknikal dan ilmu fundamental. Kita sudah mempelajari keempatnya. Nah, yang terakhir adalah psikologis kita. Kita juga harus tahu psikologis kita kuat sampai rugi berapa persen dari dana kita, dan profit yang kita ambil berapa persen nantinya. Kita sudah tahu, dan psikologis kita sudah kuat menghadapi market yang dadakan sedikit anomali maksud saya lah, ataupun pergerakannya mulai nggak jelas, ataupun dia akan turun dadakan yang mengalami kita kerugian. Apakah kita sudah mempunyai keputusan gitu loh, antara kita ingin menjualnya ataupun nge-holdnya. Jadi psikologi seorang trader itu sangat mempengaruhi sekali saat kita ingin melakukan transaksi di market. Jadi kita harus tahu dulu bukan kapasitas sih, tapi lebih kita harus tahu dulu nih mental kita tuh sampai mana untuk menghadapi market. Perlakuan apa yang harus kita ambil saat market itu tidak sesuai dengan analisa kita. Tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi di situ kita juga harus menyesuaikan, mengombine kelima tips tadi yang menurut saya, antara trading plan, money management, analisa teknikal, ilmu fundamental dan psikologis, agar kita menjadi trader yang cerdas.
kita lebih tahu apa yang kita lakukan, dan kita juga tahu kapasitas diri kita, dana kita sudah tahu, dan kita sudah siap untuk terjun ke market. Jadi kita sudah benar-benar tahu apa yang nanti kita lakukan, atau saham apa yang ingin kita beli dan saham apa yang ingin kita jual, kita ingin hold-nya seberapa lama, kita sudah tahu semuanya gitu. Jadi untuk rekan-rekan milenial trader sekalian, kalian juga harus tahu kelima ilmu tersebut, antara trading plan, money management, dan analisa teknikal, fundamental, dan psikologi seorang trader gitu. Mungkin sekian video yang bisa saya bahas tentang 5 kesalahan trader pemula di tahun pertama. Jadi semoga Anda tidak masuk ke kategori 90% trader tersebut gitu. Jadi Anda juga sudah mempersiapkan ingin menjadi seorang trader yang seperti apa. Oke, sekian video saya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Mungkin di next video selanjutnya saya akan membahas lebih banyak tentang dasar-dasar atau seorang trader mungkin juga melakukan transaksi trading. Sekian, terima kasih.